Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes Saragi. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah Sang Pemilik kehidupan, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja ketika kami mendengarkan firman, sehingga kami semakin diubahkan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan di dalam kebenaran iman. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, firman yang menjadi perenungan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan judul perikop, Iman yang Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ilalang adalah jenis rumput yang sangat membahayakan dan merusak tanaman padi. Biasanya para petani sangat tidak menyukai ilalang karena sulit bagi mereka untuk membedakan jenis daun, ukuran, dan bentuk antara ilalang dan padi. Selain itu, ilalang juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kehijauan tanaman padi. Dan biasanya, rumput ilalang tumbuh lebih subur karena ilalang sangat kuat untuk menyerap makanan dari tanah. Sehingga, keberadaan ilalang sangat mengganggu dan merusak pertumbuhan padi. Banyak padi yang tidak menghasilkan buah dengan baik saat padi tumbuh bersama dengan ilalang. Ilalang di antara padi adalah gambaran bahwa saat kita menanam kebaikan dan kebenaran, bersamaan itu juga kejahatan dan sesuatu yang tidak baik juga pasti akan tumbuh. Karena dunia adalah tempat di mana kita bisa menemukan kebenaran dan kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terjadi di tengah-tengah kehidupan pelayanan Yohanes. Yohanes dengan gigih, berani, dan tidak mengenal lelah memberitakan ajaran tentang Injil. Dia menyaksikan dengan penuh keyakinan tentang kealahan Yesus Sang Juru Selamat. Namun pada saat yang bersamaan, kaum pengajar dan guru-guru sesat muncul untuk menyebarkan ajaran yang salah tentang Yesus. Seperti kaum Gnostik, mereka sulit menerima kemanusiaan Yesus. Sehingga karya penyelamatan Yesus di kayu salib bukanlah sesuatu hal yang penting bagi mereka. Kematian dan kebangkitan Yesus juga sesuatu hal yang tidak nyata bagi mereka. Bahkan ada juga kelompok yang mengatakan bahwa percaya kepada Yesus adalah sebuah kehidupan tanpa dosa. Ini adalah sebuah pemahaman yang menyimpang. Sebab bagi mereka dosa adalah tanda dari ketidakpercayaan. Maka orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak akan berdosa, walaupun mereka sudah berbuat jahat. Begitu banyaklah paham dan ajaran yang menyimpang sedang berkembang pada saat itu. Hingga Yohanes dan orang percaya lainnya berjuang untuk mempertahankan kemurnian ajaran tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat 1 Yohanes ingin mewartakan tentang prinsip iman
dan kebenaran sebagai orang percaya. Prinsip iman itu tertuang dalam kalimat, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Kalimat ini ingin menjawab ajaran Gnostik yang tidak percaya kepada Yesus adalah Kristus. Kalimat ini sekaligus ingin meyakinkan orang-orang percaya pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang bahwa orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus adalah lahir dari Allah. Lahir dari Allah yang dimaksud dalam kalimat ini memberi pengertian bahwa kita berasal dari Allah. Kita tidak berasal dari dunia, sebab dunia adalah hasil ciptaan Allah. Ayat 1 juga ingin menjelaskan kepada kita bahwa kasih adalah dasar ikatan rohani yang harus terjalin di dalam kehidupan iman percaya kita. Ada rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana kasih kepada Allah juga tertuang dalam tindakan kasih kepada Yesus dan sesama. Inilah tandanya. Kata ini kita temukan dalam ayat 2 yang semakin menuntun kita kepada kasih yang sebenarnya, di mana mengasihi Allah adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ayat ini menjelaskan kepada kita kasih Allah adalah dasar bagi kita untuk mengasihi sesama. Kasih Allah akan menuntun kita untuk mengasihi dengan benar, sehingga kita mengasihi bukan karena pertimbangan ini dan itu, bukan karena kebaikan orang lain, bukan karena satu hobi atau karena mereka nyambung dengan kita, bukan pula karena mereka kaya dan terpelajar, bukan. Kita mengasihi karena mereka adalah anak-anak Allah. Kita mengasihi karena mereka dan kita adalah berasal dari Allah. Dan Allah telah meneladankan kasih itu terlebih dahulu kepada kita. Kemudian kita melihat kata menuruti perintah-perintahnya. Tidak dapat dipungkiri. Salah satu bukti kasih orang percaya kepada Allah adalah menuruti dan melakukan perintah Allah. Ini adalah dua hal yang sangat berkaitan, di mana kasih menuntut tindakan dan tindakan di dalam kasih adalah wujud dari ketaatan itu sendiri. Namun ada hal menarik yang saya perhatikan pada ayat 3. Dalam ayat ini disebutkan bahwa perintah Allah itu tidak berat. Saya yakin bagi kita kata tidak berat merupakan sesuatu hal yang agak sulit untuk diterima. Sebab jika melakukan perintah itu mudah, maka tidak akan ada orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita melihat kalimat yang dituliskan pada ayat selanjutnya. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Ini adalah sebuah penegasan yang disampaikan Yohanes kepada orang-orang percaya pada waktu itu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah mampu mengalahkan dunia. Melalui hal ini, Yohanes ingin menjelaskan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah akan menerima kuasa dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah akan menerima kemenangan, sebab keyakinan kita kepada Yesus sebagai anak Allah akan menuntun kita kepada kemenangan. Yesus sebagai anak Allah telah mengalahkan kuasa iblis. Dengan darahnya, kemenangan sudah menjadi sebuah kepastian yang tidak perlu kita ragukan lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik sekali saat Yohanes mengatakan bahwa iman mampu mengalahkan dunia. Ayat ini menjadi ayat yang sangat menguatkan saya pribadi untuk melewati tahun-tahun kehidupan ini. Dalam bahasa Simalungun disebutkan, haporsayaonta Indo nadup monang manaluhon duniaon. Haporsayaon atau iman adalah satu kata kunci yang bisa kita gunakan sebagai senjata untuk mengalahkan kuasa iblis.
untuk mengalahkan dunia ini. Sebab di dalam iman kepada Allah, orang percaya akan mengenal kuasa kemenangan. Iman kepada Allah akan membawa orang percaya semakin melekat kepada Allah, semakin intim dengan Allah, sehingga melalui hubungan yang intim dengan Allah, kita akan semakin mengenal Allah di dalam kekudusannya dan mengenal kelemahan dan keberdosaan kita sebagai manusia. Iman di dalam Tuhan memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak ada bandingnya. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan bahwa beban itu tidak berat. Mengapa? Karena kita tidak memikulnya sendiri, namun Allah ada bersama-sama dengan kita untuk membantu kita, menyanggupkan kita menanggung beban yang berat itu. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa iman akan menyadarkan kita bahwa dunia adalah tempat dari segala keinginan-keinginan yang menghancurkan, keinginan yang membuat kita jauh dari Allah. Dan ini jugalah yang dimaksud Yohanes tentang dunia, bahwa bagi Yohanes, dunia adalah keinginan daging, dunia adalah keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka melalui iman kepada Allah kita diingatkan kembali bahwa ada satu pribadi yang sudah menaklukkan dunia ini, menaklukkan segala keinginan-keinginan yang tidak berguna dan menghancurkan itu. Dia adalah Yesus anak Allah. Dan Yesus melakukan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang-orang yang percaya dan mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui penjelasan yang sudah kita dengarkan tentang iman yang mengalahkan dunia, dalam Minggu Rogate ini Allah ingin menyapa dan menguatkan kita semua, para pendengar dimanapun berada. Allah sedang menyapa dan menguatkan setiap kita yang mungkin sedang berjuang di dalam iman percayanya, bahkan yang sedang mengalami kejenuhan di dalam iman. Hal pertama yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada saat ini adalah menjadi lahir baru. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga disebutkan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir baru menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang percaya, sebab lahir baru adalah awal mula kehidupan orang Kristen yang meninggalkan kegelapan menuju terang. Orang yang lahir baru akan membangun sebuah hubungan yang hidup dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Orang percaya yang sudah lahir baru akan mengalami kasih dan kuasa Allah dalam kehidupannya, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tidak lagi berpusat pada dunia, tidak lagi berpusat pada keinginan-keinginan. Namun, Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan menuntun dan mengarahkan kepada sebuah kehidupan yang berpusat kepada Allah. Maka pada saat ini, mari kita bukakan hati kita di hadapan Allah. Izinkan Allah untuk memperbaharui hati dan kehidupan kita. Izinkan Allah untuk membuang segala kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Dan izinkan Allah untuk memproses kita menjadi orang percaya yang mau dilahirkan kembali. Yang kedua adalah beriman dan berkemenangan. Beberapa minggu lalu saya pernah menyaksikan bahwa hidup dalam iman memang tidak membuat kita jauh dari masalah. Namun hidup di dalam iman membuat kita menang atas masalah. Mari kita aminkan kalimat ini. Masalah akan selalu ada. Kehidupan keberimanan kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan. Sebab kita masih hidup di dalam dunia ini. Segala keinginan-keinginan akan selalu hadir
untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Saya teringat dengan Daud. Daud pernah melewati tahap kehidupan di mana imannya tidak mampu mengalahkan dunia, di mana keinginannya lebih besar dari iman percayanya. Daud membiarkan keinginan itu berkuasa dalam dirinya, berkuasa dalam hatinya, sehingga sulit baginya untuk mengendalikan keinginan daging dan keinginan mata. Keinginan itu juga yang pada akhirnya menutup mata rohaninya dan menjerumuskan Daud untuk melakukan dosa dan kejahatan. Keinginan itu juga menuntun Daud untuk tidak lagi berlaku kasih kepada sesamanya. Dengan menghalalkan cara yang tidak benar, Daud menyusun rencana hingga pada akhirnya Uria mati dalam peperangan dan Daud berhasil mendapatkan istri Uria. Pengalaman hidup Daud ini tentu bisa menjadi perenungan bersama bagi kita, bahwa pada saat dunia atau keinginan duniawi menguasai kita, maka tidak ada lagi kebenaran di dalam diri kita. Semuanya akan menjadi gelap. Maka jangan sampai dunia mengalahkan iman kita. Jangan sampai keinginan duniawi menjatuhkan dan menghancurkan kita. Sebaliknya, kita juga bisa belajar dari Paulus. Dalam Filipi 4 ayat 11, Paulus menuliskan, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saya juga tertarik dengan kalimat Paulus ketika dia mengungkapkan belajar mencukupkan diri. Ini adalah bukti untuk mengalami kematangan rohani. Baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, belajar mencukupkan diri. Dalam proses belajar ini bisa jadi ada banyak keinginan yang harus ditaklukkan oleh Paulus. Ada banyak keinginan duniawi yang harus dia matikan. Dan dia berjuang untuk menempatkan keinginan Allah di atas keinginannya. Berjuang untuk menempatkan kehendak Allah di dalam dirinya. Berjuang untuk hidup di dalam maunya Allah dan mengebelakangkan maunya Paulus. Tentu ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Saya percaya kita semua mengakui bahwa ini adalah pekerjaan yang sulit. Ini adalah tantangan yang besar. Namun bersama dengan Allah, Paulus telah sanggup untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Tidak hanya pada satu hal, tapi Paulus mengatakan dalam segala hal. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan, dunia adalah tempat sementara yang kita tempati saat ini. Dunia adalah tempat kebenaran dan kejahatan berkembang. Dunia adalah tempat orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dunia adalah tempat segala keinginan-keinginan. Kita semua tahu, ada banyak generasi muda yang membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk terseret arus dunia. Tawuran, pergaulan bebas, narkoba, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna di masa mudanya. Ada banyak juga keluarga Kristen yang hidup di dalam keinginan daging. Istri yang tidak setia, tidak menghormati suami yang tidak setia, tidak mengasihi istri, kemudian anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua. Dan ada banyak juga tindakan kekerasan yang terjadi pada anak, tindakan kekerasan yang terjadi pada istri maupun suami. Bahkan para pejabat-pejabat yang masih tergiur untuk melakukan korupsi, sampai sekarang juga masih merajalela. Tantangan ini sedang berada di hadapan kita. Dan kita tidak bisa menutup mata begitu saja. Kita butuh tangan yang kuat dan kuasa yang besar untuk bisa melawan dunia ini. Untuk bisa menaklukkan dunia. Untuk tidak terbawa arus dunia dan hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi. Maka sekarang mari kita sadari
mari kita buka hati dan pikiran kita bahwa kita butuh Yesus untuk memerangi segala keinginan-keinginan daging, segala keinginan mata, segala keinginan duniawi. Kita sendiri tidak akan mampu. Kita butuh Yesus untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Berimanlah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus, sebab dalam Ibrani 11 telah disaksikan bahwa Abraham, Nuh, Henok, Ishak, Yakub dan lain-lain sudah membuktikan kepada kita bahwa karena iman mereka mendapatkan kemenangan. Iman mengalahkan dunia. Kemenangan terjadi atas hidup orang percaya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Engkau selalu berhasil untuk mengingatkan kami supaya kami kembali kepada iman yang benar. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kuatkan dan teguhkanlah kami sehingga iman kami boleh hidup. Allah hidup di dalam kami. Kami boleh mengalami kuasa dan kekuatan daripada Tuhan untuk mengalahkan segala keinginan yang begitu menggoda. Keinginan yang tanpa kami sadari sedang menjerumuskan dan menjatuhkan kami ke dalam dunia kegelapan. Tuhan, berkati setiap para pendengar pada saat ini. Teguhkan dan kuatkanlah hati mereka. Berikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Bahkan Tuhan juga memberikan kesehatan di masa-masa pandemik ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan kita menjadi pemenang di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.